صلاة الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا Rasulillah salatullah salamullah ilahi salimil ummah minal afati إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البر يا الله ومن همي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على رسول إلهي نجنا واكشف جميع ديتي واصرف إلهي نجنا واكشف جميع ديتي واصرف مكائدا إذا وانتم بأهل البدر يا الله مكائدا إذا وانتم بأهل البدر يا حبيب الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami hormati para jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan pada kita semua, khususnya pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah atau bertatap muka dan bermujalasah, duduk bersama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, hidayah serta taufiknya pada kita, agar kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, menuntun kita semua ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita banyak-banyak bersolawat pada Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaatnya dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi dan orang-orang siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya ashran inda asbaha idza asbaha ashran idza amsa jama'allahu ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minal anbiya was-siddiqin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya kelak di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi dan orang-orang siddiq. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajaran Rasulullah, kerjakanlah sunnahnya, jangan pernah kita meninggalkan sunnahnya, apalagi benci terhadap sunnah.
memusuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang memusuhi sunnah Nabi Muhammad SAW? Mereka yang selalu mengatakan ini adalah bid'ah, ini adalah sesat. Jadi jangan pernah kita mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Jika memang tidak mampu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, jangan mengomentari tentang sunnah dan orang yang mengerjakan sunnah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan ketika dulu saya akan melanjutkan kajian minggu yang lalu tentang minuman keras yang disebut dengan khamar. Khamar itu seperti yang saya katakan, terbuat dari anggur atau perasan anggur, itu khamar. Tapi apakah langsung haram? Tidak, tergantung niatnya yang bikin. Kalau niatnya ingin bikin minuman keras, waktu bikin walaupun belum diimplementasi, hukumnya sudah haram. Tapi kalau niatnya bukan niat untuk minuman keras, tidak haram dan halal, kecuali kalau memang benar-benar memabukkan. Contohnya seperti ini: beli atau bikin minuman dari anggur dengan niat untuk minum. Setelah bikin lupa ditaruh, kemudian karena lupa dan minum, dengan sendirinya terfermentasi sendiri, sehingga memabukkan. Nah, di saat itu baru jadi haram karena sudah menjadi minuman keras. Begitu. Ibaratnya orang ngambil air kabung, ya kan? Dibiarkan, padahal ingin diminum atau ingin bikin gula, tapi kelupaan, akhirnya terbiarkan sehingga dengan sendirinya menjadi tuak. Maka itu pun haram di saat jadi tuak. Nah, anggur itu sendiri jamaah rahimakumullah, riwayatnya anggur itu ya. Ruwiya anna Nuhan alaihi salam, diriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam, ini asal mulanya anggur itu, lamma gharasal karmatah walam tahdur. Nabi Nuh ini terkenal dengan petani. Jadi tidak ada nabi yang tidak bekerja, semua bekerja. Nabi Muhammad dagang, di samping itu mengembala kambing. Nabi Nuh di samping petani juga najar. Najar itu tukang kayu, hanya bikin perahu. Sebelum bikin perahu, nanam dulu kayunya. Nah, itu tanam. Jadi dikisahkan bahwa ketika Nabi Nuh menanam anggur, tanam anggur, walam tahdur, anggurnya itu tidak bagus, artinya tidak subur, ya, tidak subur. Kalau tidak subur kan warna kuning kan gitu. Ditanam berapa hari, berapa bulan menguning, daunnya tidak subur. Ja'ahu iblis alaihi la'natullah. Begitu Nabi Nuh nanam anggur dan tidak subur, bahkan hampir mati kuning daunnya, datang iblis kepada Nabi Nuh. Datang iblis.
Jadi kata iblis, faqala ya Nabi Allah, in aradta an tukhaddirul karamata fada'ni adbahu 'alaiha sab'ata asya. Kata iblis, ya Nabi Allah, nabinya Allah, Nabi Nuh, kalau antum ingin pohon anggur ini, tanaman anggur ini hijau, subur artinya, izinkan aku untuk memotong 7 binatang. Izinkan saya untuk memotong 7 binatang. Faqala if'al. Jadi kata Nabi Nuh, ya udah, kerjakan aja. Memotong binatang apa? Akhirnya fadabaha asadan wa dabban wa namran wa ibni awa wa kalban wa dikan wa sa'laban. Akhirnya iblis motong singa yang dipotong, singa dipotong. Kemudian apa itu? Dab, yang dabban, yang dipotong adalah diantaranya wanamron. Namron itu macan tutul, namir. Ibni awa, itu adalah sejenis sejenis kayak komodo itu apa namanya? Biawak, tapi bukan biawak, ya, gitu. Kemudian kalban, motong anjing dipotong. Motong lagi ayam jago dipotong. Wasa'laban, serigala dipotong. Yang ke-6. Yang ke-7 adalah apa namanya? Apa yang berduri? Ya, landa. Dipotong 7 binatang itu, dipotong, dijadikan satu darahnya, yang diambil darahnya. Lalu wasabba dima'ahum fi aslil karmati. 7 darah binatang itu disiram dengan batang anggur. Begitu disiram, hijau, subur, gitu. Makanya orang sekarang itu kalau nanam kan banyak fermentasi perut ikan, kadangnya ikan busuk di fermentasinya, gitu. Kalau ini darahnya yang diambil oleh iblis, darah binatang-binatang buas itu, binatang-binatang yang pengaruh itu diambil. Setelah itu akhirnya hijau seketika. Wa hamalatil karmatu minal ibnabi 70 launan. Maka setelah disiram oleh darah tadi, buah anggur itu pada akhirnya berbuah sebanyak 70 macam buah anggur. Jadi satu darah itu bisa jadi 10 macam, gitu. Dikatakan di sini wa kanat tahmilu min qablu launan wahidan. Sebelumnya anggur itu hanya satu macam bahannya. Setelah disiram oleh iblis dengan 7 macam darah binatang itu, anggur itu jadi bermacam-macam. Ada anggur hitam, ada anggur merah, ada anggur hijau, ya kan?
yang hitam, ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang kan gitu kan. Ada yang panjang, bulat, ada yang besar, ada yang ada bijinya. Ada 70. Anggur hijau pun begitu. Ada anggur hijau yang besar-besar, ada anggur hijau kecil, tapi enak. Gitu, kecil-kecil tapi enak. Anggur merahnya juga begitu. Jadi ada macam-macam. Lalu dikatakan, "Falidzalika kana syaribul khamri suja'an kal asad." Maka dari itulah orang yang minum minuman keras, kata beliau, orang yang minum minuman keras jadi pemberani seperti apa itu singa. Itu watak singa, paham ya? Dari dana singa itu orang yang minum minuman keras pemberani, kayak singa, nggak ada takut. Itu tak takut apa. Bahkan kadang orang yang kerja di laut pun kadang mengkonsumsi minuman keras, tak takut apa. Tak takut itu ada hiu, tak takut mati, berani. Tak takut bunuh orang. Kemudian waqawiyan kadib, menjadi orang yang kuat. Kadabbi, tapi itu bukan apa tadi, bukan landak ya. Menjadi manusia kuat seperti binatang yang kuat. Apa binatang terkuat? Kalau pemberani itu kan namanya apa namanya? King Kong. King, makanya disebut king. Jadi kuat. Orang pemabuk itu kan kuat. Wa qad bana kan namr. Dan orang yang mabuk itu makanya sukanya marah, seperti macan tutul. Begitu. Kemudian dikatakan wa muhaddisan. Muhdisan itu artinya suka ngomel, seperti apa? Biawak, suka ngomel gitu. Wa muqatilan kal dan juga pembunuh seperti anjing, suka bunuh. Anjing kan disuruh berburu begitu. Kemudian pemuntakiman katsa'lab, pendendam seperti serigala. Itu orang yang mabuk. Kemudian dikatakan wadi wasaitan kadib, suka teriak-teriak seperti apa? Seperti ayam. Itu suka teriak seperti ayam, makanya dik itu ayam. Darah ayam dipotong. Yang minum suka jerit-jerit, mongok-mongok. Ya, orang mabuk kan. Makanya tidak diperbolehkan dan haram karena sifat-sifat itu membahayakan. Begitu. Itu asal mula daripada minum minuman keras. Nah, lalu apa dampak bagi orang yang minum minuman keras itu sehingga diharamkan oleh Allah? Dikatakan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi, iyyaka wa syurbal khamri fa inna fi syurbiha 10 khisalin madmumatun. Hati-hati, kata Imam Abu Layth As-Samarqandi, jangan minum khamr, jangan minum khamr. Kenapa? Karena di dalam minum khamr itu ada 10
perkara yang tercela. Ada 10 perkara yang tercela bagi orang yang minum minuman keras. Begitu. Tidak ada orang minuman keras itu terpuji, tercela. Begitu. Tidak ada orang minuman keras itu hebat, tidak ada. Yang pertama, annahu idza syaribal khamr yasiru manzilatil majnun. Fayasiru dhahkatan lisbiyan wa madmuman indal uqala. Yang pertama, ya, keburukan yang dihasilkan dari minum minuman keras adalah orang yang sudah minum minuman keras itu sama dengan orang gila. Sama dengan orang gila. Ngomel sendiri, teriak-teriak, kan gitu. Kadang nyengir-nyengir, kan gitu kan. Kayak orang gila. Gitu ketawain anak-anak, gitu. Dicaci maki orang-orang. Orang yang akalnya sehat akan bilang bodoh, apa, kan gitu. Itu yang pertama. Jadi seperti orang gila. Makanya jangan sampai anak-anak cucu kita itu ya terpapar dengan minuman keras itu, biar nggak seperti orang gila. Biar nggak seperti orang gila. Orang pengen sehat. Coba orang yang punya anak gila, mati-matian biar sehat, akalnya biar sehat. Ini anaknya sehat, pengen jadi orang gila, sehat. Wathaniyatu annaha muzhibatun lil aqli mutlifatun lil mal. Yang kedua, dampak negatifnya bagi orang minum minuman keras itu bahwa minuman keras itu menghilangkan akal sehat dan menghilangkan harta. Berapa banyak orang yang minum minuman keras itu akalnya sudah jadi setengah, ya kan? Bahkan bisa jadi gila beneran, dan akan menghilangkan kekayaannya. Orang yang suka mabuk itu hartanya habis. Makanya banyak orang perempuan minta cerai sama suaminya yang suka mabuk, karena ngabisin duit, belanjanya habis, paham? Belanjanya habis. Jadi jangan dekat-dekat dengan mereka. Watsanitsatu anna syurbaha sababun lil adawati bainal ikhwani wal asdiqa. Di antaranya yang ketiga, akibat dari minum minuman keras itu bahwa minum minuman keras itu menjadi penyebab permusuhan antara dirinya, teman-temannya, bahkan saudara. Jadi permusuhan. Gitu. Akan jadi permusuhan orang yang suka minum minuman keras. Makanya kenapa? Karena dari darah tadi, dari darah sa'lab, dari darah serigala, begitu, dulu dendam. Itu orang minum keras. Kemudian yang keempat, anna syurbaha yamna'hu an dzikrillahi wa 'anis sholati. Bahwa minum minuman keras itu, ya, minum minuman keras itu akan menjauhkan diri dari mengingat Allah dan sholat. Gitu, akan menjauhkan diri dari ingat Allah dan sholat. Itu orang yang minum minuman keras. Gitu, sholat ditinggalkan, apalagi hanya zikir. Begitu. Kenapa? Karena orang mabuk kan memang dilarang oleh Allah sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalian sedang dalam keadaan mabuk. Begitu. Akhirnya tidak sholat. Gitu. Memang dilarang sholat. Bukan sholat dilarang kemudian tidak dosa. Jadi minum-minum keras itu bisa menghalangi dirinya dari ingat kepada Allah.
dan sholat. Wal khamisatu anna syurbaha yahmiluhu ala zina li'annahu idza syariba al-khamra yumkinu an yutalliqa imra'atahu wa huwa la yash'ur. Nah, ini di antara akibat daripada minuman keras itu cenderung berbuat zina, gitu. A'udzubillah jamaah. Zaman akhir ini mungkin karena banyaknya orang mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, banyak wanita-wanita hamil tak punya suami, kadang diperkosa, kadang banyak kan kejadian perkosaan, habis itu dibunuhnya. Begitu. Kenapa? Karena itu banyak mengkonsumsi minuman keras. Jadi minuman keras itu jangan dibiarkan ada di lingkungan kita. Begitu. Kalau kita tidak bisa untuk menasehati mereka dan kelihatan kok semakin parah artinya, untuk ngasih pelajaran, telepon saja aparatnya biar direnovasi, kan begitu. Biar dia biar diperbaiki, begitu. Kita umpamanya tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa. Mau ngelarang ini orang mabuk seperti orang gila, tidak tahu ini orang tua, tidak tahu siapa, kan gitu. Amannya lapor, telepon aparat, nih anak nih narkoba, gitu. Aman. Untuk pelajaran, karena ini akibatnya sangat besar, gitu. Akibat diantaranya tadi berzina, meskipun tidak dengan orang lain, bisa dengan istrinya sendiri. Kenapa? Kata beliau, li'annahu idza syaribal khamra yumkinu an yutalliqa imra'atahu wa la yash'ur. Karena ada kemungkinan orang yang sedang mabuk itu mencerai istrinya tapi dia tidak sadar, gitu. Bisa jadi zina walaupun dengan istri, begitu. Makanya kata Rasulullah, jangan nikahkan dengan pemabuk. Anak perempuan jangan nikahkan, bisa jadi berzina, bahkan bisa dengan orang lain, begitu. Itu minuman keras itu memang ummul khaba'is, induknya perbuatan dosa. Kemudian wasadisatu annaha miftahu kulli syarrin li'annahu idza syariba al-khamra sahhala 'alaihi jami'ul ma'asi. Bahwa minuman keras itu yang keenam, akibat dari minuman keras itu bahwa minuman keras itu pembuka segala keburukan. Itu kunci segala keburukan, kemaksiatan itu minuman keras. Kunci segala kemaksiatan itu minuman keras. Seperti yang tadi dikatakan. Karena apa? Karena minuman keras itu adalah induknya perbuatan dosa, akan melahirkan dosa yang lain. Karena kata Imam Abu Lais bahwa apabila ada seorang minum minuman keras, maka mudah baginya untuk berbuat kemaksiatan. Kenapa? Akal sudah hilang, begitu. Akal sudah hilang. Jadi untuk maksiat itu kemungkinan besar maksiat yang lain dilakukan, karena sudah tidak sehat lagi pikirannya, begitu. Jadi membunuh itu sudah biasa, mencuri biasa, memperkosa biasa. Kenapa? Karena sudah nggak sadar, begitu. Jadi sekarang ini kita benar-benar diuji oleh Allah sebagai orang tua, anak-anak yang lagi remaja, lagi labil itu, apalagi pergaulan tidak ada batasnya, ada kemungkinan bergaul dengan orang-orang yang mabuk, begitu. Orang yang mabuk. Jadi tua muda kalau sudah kena minuman keras itu hancur
begitu. Jadi orang yang minum minuman keras itu cenderung untuk berbuat maksiat yang lain. Wasabi'atu annaha tuaddi hafadatahu biidkhalihim fi majlisil fisq. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang yang minum minuman keras itu secara tidak langsung membawa malaikat yang menjaga dirinya ke tempat maksiat. Begitu. Sedangkan malaikat itu maksumun, malaikat itu semuanya terlindungi dari perbuatan dosa. Tapi ketika ada orang yang minum minuman keras, secara tidak langsung membawa malaikat yang menjaga dirinya itu ke tempat maksiat. Gitu. Makanya dikatakan setiap ada orang mau bermaksiat, ya, itu malaikat itu melarang, jangan, begitu, jangan. Tapi kan tak berdaya, tak kelihatan, paham ya? Tak kelihatan, tak kedengaran, begitu. Yang ada ajakan setannya lebih kuat. Tapi malaikat tidak menjauhi dia. Kenapa? Karena masih dalam perintah Allah untuk menjaga orang ini, begitu sampai mati, begitu disuruh jaga. Jadi kita ini Pak, bukan karena hebatnya kita, ketika umpama mau jatuh kemudian kita bisa megang, bisa selamat dari jatuh, jangan bilang wah inilah manfaatnya belajar karate umpamanya. Bukan seperti itu, karena malaikat itu masih melindunginya. Ketika kita dibacok, dilempar sama orang, ngeles semuanya, wah ini dulu pernah belajar karate, belajar silat, akhirnya jangan begitu. Malaikat tidak melindungi, walaupun pintar karatenya, selesai. Gitu. Jadi karena malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga keselamatan orang fisiknya itu dari bahaya, maka kemanapun malaikat itu ikut, dibawa ke tempat maksiat, begitu. Itu zalim namanya, begitu. Maka malaikat yang ini akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, aku jaga dia, dibawa ke tempat maksiat terus. Lah di hari kiamat ini termasuk syahid, menjadi saksi, paham ya? Syahid ini menjadi saksi, malaikat yang menjaga. Berapa malaikat yang menjaga manusia? 10. 5 siang, 5 malam. Jadi aplusannya maghrib, gitu. Begitu maghrib, ya, dia satu, begitu maghrib. Jadi 5 maghrib dan subuh. Kemudian yang dikatakan oleh Imam Abu Lais, wasaminatu annahu wajaba alaihil haddu 80 jaltatan wa illam yudrab fid dunya yudrabu fil akhirati bi sautin min narin ala ru'usil khalaqi yanzuru ilaihi al-aba wa asdiqa. Kata Imam Abu Lais, yang ke-8 akibat dari minuman keras itu adalah mendapatkan hukuman cambuk 80 kali, gitu. 80 cambukan, gitu. Kenapa? Dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa orang yang minum minuman keras fajlidu samanina jaldatan, kan gitu. Maka cambuklah 80 kali cambuk. Kalau berzina kan 100 kali. Kalau minum minuman keras 80 kali cambukan. Kalau hukum itu tidak dijalankan di dunia, kata Imam Abu Lais, maka akan dilaksanakan di akhirat di depan orang tua dan saudara-saudaranya. Di depan orang tuanya dicambuk oleh malaikat. Dan cambuknya bukan seperti cambuk dunia lagi, dari
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu cambuk juga. Lalu yang kesembilan, annahu ghuliqa babus sama'i ala nafsihi li'annahu la yurfa'u hasanatuhu wa la du'a'uhu 40 yawman. Kemudian yang kesembilan, akibat dari minuman keras itu, pintu langit tertutup baginya. Pintu langit tertutup baginya. Sehingga walaupun orang yang minum minuman keras itu ibadah tidak diterima, doa tidak dikabul, ibadah tidak diterima. Sebab dikatakan selagi di dalam perutnya itu ada bekas minuman keras, ya, 40 hari tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Begitu. Kalau sampai minuman keras masuk ke dalam perutnya hanya sekali umpamanya, maka 40 hari enggak diterima ibadah. Doa tidak diangkat ke langit, ibadahnya pun tidak diangkat oleh malaikat, tidak diterima. Itu kalau sekali minum. Kalau berkali-kali tidak hilang-hilang, bisa-bisa seluruh tubuhnya itu haram semua. Paham ya? Makanya disebutkan al-yunahmin nabata min haram wa naru aula bih. Di mana ada daging tumbuh dari barang haram, maka tempatnya neraka, kan itu. Barang haram itu bukan barang curian saja, di antaranya minuman keras itu barang haram. Paham ya? Tumbuh daging dari barang haram itu tempatnya neraka. Ibadah dari terima. Lalu yang ke-10, annahu mukhatirun ala annahu yukhafu alaihi ayyunsa'u minhul iman inda mauti. Yang ini, yang 10 ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kenapa? Takut ketika meninggal dunia imannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang minggu kemarin dijelaskan, Rasulullah bersabda, fa in mata fala tusallu alaihi. Kan begitu. Kalau orang yang minum minuman keras itu meninggal, kata Rasulullah, jangan disolati. Gitu. Jangan disolati, kata Rasulullah. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang minum minuman keras keluar dari iman. Gitu. Jadi kata Imam Abu Laits, dikhawatirkan imannya hilang saat sakaratul maut. Begitu. Makanya sampai gini, Pak. Di dalam fikih ini kan dijelaskan bahwa wajib menggali kuburan kembali jika diyakini mayit itu tidak menghadap kiblat, kan gitu kan? Jika diyakini mayit itu tidak menghadap kiblat, umpamanya kayaknya yang ngubur ini, kayaknya dia tidak menghadap kiblat kayaknya. Padahal penguburan sudah selesai, maka wajib digali kembali dan dihadapkan ke kiblat. Gitu. Kecuali orang yang minum minuman keras. Orang yang minum minuman keras itu tidak akan menghadap kiblat selamanya waktu di dalam kuburnya. Begitu. Dihadapin ke kiblat, orang pulang balik lagi. Makanya kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sampai taruhan. Kata beliau, kalau saya, kata sahabat Abu Hurairah begini, kalau ada orang yang minum minuman keras, begitu meninggal di dalam kuburnya masih menghadap kiblat, potong telingaku, kata sahabat Abu Hurairah. Kenapa? Karena tidak disukai. Orang yang minum minuman keras itu sudah ibarat tak mau lagi kepada Allah. Begitu. Maka segeralah diajak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan minuman keras tersebut.
Dan mari kita jaga anak cucu kita ini dari perbuatan yang seperti ini. Gitu. Nah, ini semua adalah ketika di dunia, gitu. Sebelum ke akhirat. Sebelum di akhirat 10 perkara itu yang akan dapat. Gitu. Maka kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, fala yanbaghi lil akil an yakhtara ladzatan qalilatan ala ladzatin tawilatin. Maka bagi orang yang berakal, jangan tukar kenikmatan yang sesaat dengan kenikmatan yang abadi, kesenangan yang sesaat dengan kesenangan yang abadi. Orang mabuk ini kan senang sesaat saja, begitu. Kesenangan yang abadi itu di akhirat akan tidak punya dia, tidak akan mendapat kenikmatan kelak di akhirat, begitu. Kesenangan dunia ini kan sesaat saja, berapa tahun. Tapi kesenangan di akhirat itu tidak ada ujungnya. Orang yang minum minuman keras gak akan merasakan nikmatnya hidup di dalam akhirat. Itu jamaah rahimahullah. Maka jaga generasi-generasi kita, kalau ingin kita dan anak cucu kita sama-sama masuk surga, paham ya? Kalau ingin ngumpul di surga, makanya sebagai orang tua itu jangan hanya ngajak anak untuk bersenang-senang dan bersenang-senangnya di dunia, gitu. Contohnya gini, ketika orang tua mau rekreasi, anaknya tidak mau, tidak jadi berangkat kadang. Tidak pak, itu aku enggak, nah, udah tidak jadi berangkat. Kadang begitu, paham ya? Pernah nggak anak orang tua ketika ngajak anaknya, ayo nak ke masjid sholat berjamaah, enggak ya aku nak sholat sini, enggak jadi berangkat, gitu. Kadang enggak ngajak malahan, paham ya? Seharusnya kadang orang tua maksa, ayo jalan kita nak ke pantai ini, di rumah nanti enggak ada orang, alasan banyak, dipaksa. Pernah nggak maksa ibadah kepada anaknya? Jadi kalau ingin anaknya selamat kumpul juga di dalam akhirat, ya, jangan dibiarkan tidak melakukan ibadah, apalagi berbuat maksiat. Gitu. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kita bahas kajian fikih. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk orang tua, saudara dan keluarga yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni dosanya Allah, diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang salat berjamaah ya. Betul ya? Jamaah rahimakumullah. Di dalam salat berjamaah di masjid atau di mushola, kadang ada sebuah masjid jamaahnya banyak sekali. Ketika kita melihat masjid yang banyak jamaahnya, ingin rasanya ikut di situ. Ada masjid sholat berjamaahnya sepi, masyarakatnya penuh, tapi orangnya sepi, paham ya? Sehingga orang yang di sekitarnya pun malas, kan gitu, malas, sepi. Kadang sampai gini, Pak. Orangnya dekat sini, sholatnya di tempat jauh. Kenapa? Nyari ramainya, begitu. Karena masjid yang di sini sepi, jadi tidak semangat. Pergilah ke tempat yang jauh. Kan ada semacam itu orang. Bagaimana sih sebenarnya hukumnya? Gini, sholat berjamaah di tempat yang ramai jamaahnya itu lebih afdol dibanding
masjid atau tempat berjamaah yang orangnya sedikit lebih afdol yang di tempat banyak, paham, daripada yang sedikit. Illa fi masailah, kecuali di dalam beberapa masalah. Di tempat yang sedikit lebih afdol daripada yang jauh, yang banyak. Contohnya umpama gini, masjid dekat rumah tapi orangnya tidak ramai, padahal banyak masyarakat. Masjid jauh dari rumah, orangnya ramai, paham ya? Lebih afdal mana? Tadi dikatakan lebih afdal yang jauh, yang ramai ya, gitu kan? Kecuali beberapa masalah, yang dekat, yang sepi itu lebih afdal dibanding yang jauh walaupun ramai, paham ya? Yang pertama, idza kanatil jama'atul khalilatu tata'attalu bi ghiyabihi. Yang pertama masalahnya adalah kalau masjid yang sedikit itu semakin sepi penyebab orang ini, maka orang ini tidak boleh ke masjid yang ramai, paham ya? Contohnya seperti orang yang punya pengaruh di masyarakat, ya, orang punya pengaruh di masyarakat. Kalau orang ini sholatnya di satu masjid ini, orang lain ikut, nah, umpamanya gitu, maka bagi dia jangan meninggalkan masjid yang dekat, yang sepi ini, teruslah sholat di sini meskipun ada masjid yang ramai. Nah, kalau dia tinggalkan semakin hilang orangnya, paham ya? Begitu. Tapi kalau yang tidak punya pengaruh sama sekali di masyarakat, tidak jadi apalah umpamanya kan, ada dia, tidak ada pengaruhnya sama sekali umpamanya, nah, silakan mau sholat di mana, paham ya? Kenapa? Karena tidak punya pengaruh di masyarakat, gitu. Ada dia, orang biasa, nggak ada, tidak nyari lah, kan ada ini. Beda dengan orang yang pengaruh, Pak, nggak hadir ditanya, Pak Ji kemana kemarin? Sholat di situ. Oh, jangan sering-sering sholat di situ, bisa orang jamaahnya pindah semua. Begitu. Kalau punya pengaruh. Tapi kalau tidak punya pengaruh, tidak masalah mau sholat di mana. Kemudian yang kedua, idza kana al-imamul jama'atil katsirati fasiqan. Masjid yang sepi lebih afdol jika imamnya masjid yang ramai jamaahnya itu fasik. Fasik, imamnya fasik. Atau fasik, orang yang suka berbuat maksiat. Imamnya fasik. Begitu. Tapi jamaahnya banyak. Yang di sini imamnya orang soleh, tapi sedikit jamaahnya. Kenapa? Masyarakat ini kan kadang gini, Pak, yang dinilai imam itu yang dinilai bagusnya suara, gantengnya orangnya, paham ya, materinya mapan, ngikut gitu. Padahal tingkatan kesolehannya kurang. Sedangkan di masjid yang sepi, orangnya tua, suara agak enak, tidak menggairahkan jadi makmuman. Bagaimana? Oh, lebih baik sholat yang di tempat yang sepi tadi. Paham ya? Kenapa? Karena orang yang jadi imam orang soleh, menjaga maksiat, gitu. Contohnya gini, Pak, ada imam bagus nih, tapi tiap hari umpamanya main tenis, pakai Hawaii, ini celana sepaha itu kan. Yang satunya masjid ini orangnya tiap hari sarungan, kemana-mana sarungan, orang datangnya ini nengok, kan gitu kan. Lebih baik sholat di tempat yang sepi, yang tidak berbuat maksiat walaupun dosa kecil. Makanya kalau ingin jadi imam, Pak, jaga sikapnya.
jaga sikap, perbuatan itu jaga. Begitu. Kalaupun yang namanya manusia ini kan tak sepi dari dosa. Kalaupun melakukan kemaksiatan, jangan sampai kelihatan orang. Tapi kalau buang aurat itu, apalagi ngikut jogging tiap pagi umpamanya, habis sholat subuh berjamaah, tadi jadi imam lah jogging lagi umpamanya, wah itu kata orang tak cocok imam, gitu kan? Jogging sama orang-orang perempuan yang pakai stocking, sama kan sekarang ini perempuan walaupun pakai jilbab ini kan joggingnya pakai celana ketat Pak, warna hitam, pakai celana pendek di luarnya, itu tetap kelihatan lah bentuk tubuhnya kan, gitu kan? Pakai jilbab, di belakangnya imam masjid, nah cocok. Yang di belakangnya imam masjid, yang di situ pakai jilbab. Ya, tapi kalau istri orang yang duduk sini kan tidak mungkin Pak. Yang kesian itu istrinya Pak, suaminya kadang ngolon gitu. Kadang suami itu nggak menghargai istri, kadang istri sudah benar pakai jilbab, baju muslim, ya baju muslimah dipakai, suaminya kadang pakai Hawaii, tidak menghargai. Coba hargai, istrinya sudah pakai busana muslim rapi, nutup aurat, dukung dengan pakaian yang pantas. Ini pakaian busana muslim, suaminya pakai sepatu, celananya pendek Hawaii, mah tidak cocok. Ya kayak tadi kata Rasulullah, jangan dikawinkan sama pemabuk, kan gitu. Akibatnya seperti itu nanti. Jadi kalau umpama masjid yang jamaahnya ramai tapi imamnya fasik, lebih baik nyari masjid yang sedikit makmumnya tapi imamnya soleh. Paham ya? Kenapa? Karena bisa mempengaruhi terhadap diterima apa enggak ibadah, khusyuk enggak, kan gitu aja. Gitu. Dan masih banyak insya Allah minggu depan akan kami jelaskan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Akan kami lanjutkan apa yang telah kita dengar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan tahlil dan doa. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qudri wal sa'adaka. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusarru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz.